kerja kami yaitu dampak dan respon masyarakat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang budaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang budaya. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia membawa beberapa tradisi yang berbeda dengan tradisi lokal masyarakat pribumi. Pengaruh budaya Barat yang diterima oleh masyarakat pribumi sering kali disebut proses ini berupa masuknya budaya-budaya Barat dalam tradisi lokal. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana semakin pudar, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Akibatnya lingkungan istana mulai kehilangan jati dirinya karena dipaksa mengikuti kebiasaan pemerintah Belanda. Di kalangan penguasa timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang paling kuat terhadap perubahan Isuci, Di kalangan penguasa timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang paling kuat terhadap perubahan tradisi muncul dari kalangan pemimpin agama yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Orientasi keagamaan seperti ini terdapat juga di kalangan para bangsawan dan pejabat-pejabat istana yang taat beragama. Pandangan keagamaan ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perlawanan. B. Respon masyarakat terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang budaya. Belanda banyak memberikan pengaruh dalam bidang budaya saat terjadi kolonialisme di Indonesia. Pengaruh dalam bidang budaya tempat pada perkembangan sesira Hindia Belanda. Kebanyakan karya ditulis dalam berbahasa Belanda oleh orang Belanda sendiri. Dengan membaca karya siram pada masa Hindia Belanda, kita mendapatkan gambaran mengenai kehidupan pada masa itu. Selain karya yang digunakan sebagai hiburan, karya sira juga berfungsi sebagai media untuk mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. Salah satu karya yang terkenal adalah Masyafilar karangan Mulyatul atau Dewufes Dekel. Beberapa karya sasira dalam bentuk cerita bersambung atau roman pada waktu itu antara lain: 1. Hikayat Siti Maria karangan H. Mukti adalah cerita bersambung yang melukiskan kehidupan sehari-hari. Boisono dan Nyai bernama karangan Raden Mas Kirio Adisurya merupakan cerita roman. Beberapa karangan Mas Marco Martodikromo berjudul Mata Gelap 1974, Student Hijau 1919, Syair Rempah-Rempah 1919, dan Rasa Merdeka 1924. 4. Pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan. Pada masa penjajahan Belanda berkembang seni rupa, khususnya seni lukis memperoleh angin segar pada masa Foch. Pemerintahan Heren mengeluarkan peraturan yang sangat menguntungkan bagi perkembangan seni lukis di Indonesia. Di antara karya lukisan terkenal yang dihasilkan pada saat itu antara lain: 1. Iringan Pengawal seorang Pangeran Benteng yang disebut pada tahun 1996. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bidang seni kriya atau kerajinan memperoleh kesempatan untuk berkembang. Pada waktu pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan dalam hal penyediaan alat perlengkapan bagi tentaranya karena adanya konflik dengan Inggris, maka Gubernur
Jenderal Daendels yang berkuasa di Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan tersebut mengenal peluangnya mengembang kerajinan rakyat. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.